Saudara, seringkali tanpa kita sadari ada begitu banyak saudara luka dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari kita tidak mengampuni saudara. Saudara, tanpa kita sadari mungkin saudara pernah sebel sama pemimpin dan saudara belum mengampuni. Saudara, tanpa saudara sadari mungkin saudara gagal dan saudara belum mengampuni dirimu sendiri. Tanpa saudara sadari mungkin saudara punya trauma ketakutan. Saudara, saya tahu Holmes punya ketakutan. Pada waktu dia pergi ke provinsi dan dia membuat lawatan terbesar. Saudara, saya aja belum pernah mengadakan baptisan saudara di pantai. Dan saudara, ribuan orang. Dia pernah. Tapi pada waktu iblis marah dan memukuli kita. Saudara, itu membuat kita begitu ketakutan. Saudara, pada waktu iblis marah dan berusaha menghentikan kita. Mungkin dengan kejatuhan di perzinahan. Mungkin dengan masalah keluarga anak kita. Saudara, itu bisa membuat kita marah, kecewa. Dan berteriak dari hosana, jadi salibkan dia. Hari ini saya mau pesan di depan. Akan ada sangat banyak hal yang Tuhan buka. Setiap saudara janjinya berkata yang paling kecil akan mengalahkan 1000 orang. Apalagi yang besar. Saudara, dan ada sangat banyak berkat. Saya mau bagikan berkat saudara ya. Berkat keluarga. Saudara, inilah berkat yang saudara Tuhan sediakan buat kita. Saudara, dan saya cuma mau supaya saudara bereskan sungguh-sungguh. Lihat tadi kesaksian itu kesaksian nyata. Saudara, semua tentara mengalami trauma. Mereka pulang rata-rata saudara, mereka tidak bisa tidur. Saudara, rata-rata mereka mengalami mimpi buruk. Dan saudara bisa bayangin tadi dia cerita 2,5 tahun. Gak pernah tidak pasti mimpi buruk. Begitu dia mengampuni. Dia gak mimpi buruk, dia bisa tidur. 2,5 tahun. Saudara tadi ingat statementnya. Tidak mengampuni. Tidak membereskan. Itu menyiksa diri kita. Bukan menyiksa orang lain. Saya berdoa. Supaya hari ini saudara tidak menyiksa dirimu. Dengan tidak mengampuni. Dengan menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan, marah, itu semua menyiksa dirimu. Itu bukan menyiksa siapapun. Dengan saudara marah dengan Tuhan, saudara tidak bisa menyiksa Tuhan. Bisa ngerti gak saudara ya? Tapi saudara menyiksa dirimu. Padahal dengan saudara berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti. Aku memilih percaya. Saudara mendapat anugerah. Saudara, dengan engkau marah misalnya nih ya, di sini pasti ada yang pernah dan banyak mungkin marah sama saya. Saudara mungkin saudara nggak diperhatiin, nggak didoain, dan saudara marah sama saya. Dan saudara benci sama saya. Saudara, itu nggak bisa menyiksa saya. Bisa ngerti nggak? Bahkan saya tahu aja enggak. Siapa yang marah sama saya tahu aja enggak saya saudara. Tapi itu menyiksa dirimu. Tapi kalau saudara berkata begini, Tuhan, seberapapun Bu Iin anggaplah jahat, enggak beres. Saya mengampuni dia. Dan saya percaya itu alat yang baik. Untuk saya jadi perkasa. Saudara, tiba-tiba engkau mewarisi. Engkau mewarisi, saudara. Dari semua yang sebenarnya menjadi punya saya. Turun dalam hidupmu. Pilih untuk membereskan. Pilih seperti kata Bu Iren, menetapkan dalam dirimu. Saudara, saya itu sering banget menetapkan dalam diri saya sendiri. Saudara, setiap kali saya lemah,
setiap kali ada acara apapun, saudara, saya ngomong di depan cermin. Saya ngomong di bawah air mancur, air mandi. Saudara, saya sering berkata gini, tahirkan aku, tahirkan, tahirkan. Saudara, sering kali saya tersungkur di depan atau di tempat ini. Saya bilang cabut setiap kemarahan dalam hidupku. Saudara, saya sering menetapkan dan saya berkata begini, selemah apapun engkau adalah orang terpilih. Yang dianugerahi, yang dicintai, yang ditetapkan menggendong bangsa ini sampai masuk lihat lawatan. Saudara, saya tetapkan. Saya berkata seberapapun bodohnya kamu sudah dianugerahi hikmat, 7 roh Allah, dan engkau akan menjadi pemimpin besar seperti namamu Mikael. Saudara, saya ngomong karena saya mau sepakat sama Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap orang, apa yang Holmes tadi bilang, saudara, sungguh-sungguh pulihkan hidupmu. Supaya jangan traumamu membuat engkau sangat miskin. Dan hari ini sekali lagi saya mau ucapkan berkat. Saudara, yang pertama berkat saudara dikatakan begini. 1 Samuel 2 ayat 30. Saya langsung baca yang bawah saja. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, dan berkatnya apa? Berkatnya atasnya. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Saudara, saya ini ya, aduh bahagia banget. Lihat keluarga saya. Saudara, keluarga saya itu gak sempurna, percayalah. Pembunuh, saudara pernah jual narkoba, saudara pernah maki-maki Tuhan, berzina, dan komplit lah semuanya. Tapi kami orang-orang yang tahu minta ampun. Kami orang-orang yang berkata, Tuhan, kami ini anjing, kami ini kotor banget. Tapi kami dipilih, kami dicintai. Kami dihargai, kami ditetapkan, dan kami percaya itu. Saudara, opa saya, saudara boleh ada di hadirat Tuhan sebagai pengkhotbah, sebagai penulis buku, saudara sebagai orang yang paling kaya, saudara. Walaupun habis itu digebuk Tuhan sampai habis, tapi tetap dia ada di hadirat Tuhan. Dan dia menikmati semua berkat. Saudara, turunlah ke ayah saya. Saudara, Pak Yusak berkali-kali digebuk. Berkali-kali juga saudara dipukuli musuh. Saudara, di dalam perjalanan hidup ini, kita kadang-kadang dihajar Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga dipukuli musuh. Saudara, tapi percayalah itu tidak akan menghancurkan kita. Kalau saudara berespon benar, itu memperkuat saudara. Menjadi rembo-rembo yang makin gede, makin dahsyat saudara. Saudara, dan saya lihat bagaimana Pak Yusak dan ibu saya tinggal di hadirat Tuhan. Rumahnya semua dipakai untuk kebaktian. Sampai meninggal, hari di mana dia meninggal. Keren saudara. Dia sudah tahu hari itu dia meninggal. Dia bilang, Rabu Tuhan jemput saya. Dan kemudian kami berjejer di sebelah kiri kanannya, tumpang tangan. Semua orang doa, semua orang ditumpangin tangan hari itu yang datang. Dan begitu kami semua disuruh pulang sama dia istirahat. Gak sampai 1 jam, dia langsung hilang. Langsung hilang. Buat saya, tanda sampai detik terakhir. Dia ada di hadirat Tuhan. Begitu dia meninggal, seorang yang gak
kenal dia. Saudara datang ketok rumah dan berkata, tadi pagi saya berdoa dan tiba-tiba saya lihat sofa ditiup. Saya lihat semua malaikat. Saya lihat semua orang kudus berjejer. Dan kemudian terdengar suara seorang pahlawan, seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang yang dihormati Tuhan pulang. Hari itu, saudara, sekali lagi bukan dia orang yang sempurna. Tapi itulah bagian orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Saudara, Pak Yusak menghormati Tuhan dengan cara yang sangat unik. Saudara, salah satunya adalah selama beliau masih kuat. Saudara, kami duduk di bawah seperti ini kebaktian seumur hidup saya di rumah Pak Yusak. Saudara, dan kami pakai karpet. Saya lebih sadis sama saudara ya. Gak pakai karpet dingin-dingin saudara. Kalau di rumah ayah saya pakai karpet saudara. Karpetnya kecil-kecil digulung begitu saudara ya. Saudara, dan beliau sampai usia 60 bersihin tuh karpet sendiri. Setiap Sabtu. Saya sering nanya sama dia, Pak, kenapa gak suruh mbak, suruh sopir, suruh anak, suruh siapapun. Saudara, dia bilang begini, mereka akan kerjakan itu asal-asalan. Tapi saya akan kerjakan sebaik mungkin. Karena ini untuk Tuhan. Saudara, dia menghormati Tuhan. Saudara, dia orang yang kalau kebaktian di gereja, dia gak pernah angkat kaki, saya sering. Dan dia suka loh saudara. Dia itu kalau di rumah, di restoran, dimanapun duduk pasti angkat kaki. Dan angkat kakinya dengan tinggi saudara. Dia cuma tidak pernah lakukan itu di mana? Di gereja. Dan dia bilang, karena aku menghormati Tuhan. Pak Luki salah satu orang yang sering menemaninya dalam pelayanan. Saudara, dia orang yang kalau saudara naik pesawat sama dia, kami tidur, dia sepanjang jalan akan baca Alkitab. Ya, sekarang Pak Luki selalu begitu. Kalau saya duduk naik pesawat sama beliau, saya tidur, beliau baca Alkitab menggantikan Pak Yusak, saudara. Saudara, sepanjang jalan. Kalau saudara tanya why, karena dia menghormati Tuhan. Saya berdoa, jangan pernah saudara berpikir bahwa hal-hal kecil seperti itu tidak diperhitungkan Tuhan. Caramu menghormati Tuhan itu diperhitungkan. Dan hari ini saya berkata, anaknya Pak Yusak, saya, Pak Daniel, Pak Samuel, semua diberkati. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami semuanya loh saudara S2. Saya, saudara Pak Samuel dan Pak Daniel itu semua S2, saudara. Saya S3. Saudara, saya cuma berkata, Tuhan berkatmu. Dan cucu Pak Yusak, saudara semua diberkati. Saudara, setiap kali kami ketemu, saudara, saya melihat begitu dahsyatnya. Semua cucunya juga S2 dan S3. Semua cucunya punya bisnis. Semua cucunya punya pelayanan. Saya melihat Tuhan, betapa ajaib dan setia Engkau. Dan Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Dan berkatnya adalah keluargamu, kaummu akan hidup di hadapanku. Apa saudara? Selama-lamanya. Saudara, kau tidak perlu takut mungkin anakmu hari ini belum kenal Tuhan. Saudara Billy Graham, saudara punya anak,
dan anaknya itu jatuh dalam perzinahan, anaknya marah dengan Tuhan, anaknya sempat keluar dalam pelayanan. Dan orang bertanya begini sama dia, masakan kau menobatkan sangat banyak dan Tuhan tidak menjagai anakmu? Saudara, orang bilang, mana buah pelayananmu? Kalau anakmu sendiri, dua-duanya saudara, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, tapi Billy Graham yang tadi saudara berkhotbah, dia jawab dengan keren banget. Dia bilang, aku menghormati Tuhan dan aku percaya Dia atur yang terbaik buat aku. Aku pegang perjanjian bahwa aku dan keluargaku akan selamanya melayani Tuhan, sekalipun mataku tidak melihatnya. Dia berkata, aku percaya penuh kepada keputusan Tuhan. Dan aku tidak akan satu detik pun meragukan keputusannya. Saudara, 17 tahun anaknya meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini anaknya balik, anaknya pegang semua pelayanannya. Dan saudara, anaknya membuat yayasan Billy Graham menjadi 3 kali lipat lebih kuat, lebih dahsyat, lebih besar dari apapun yang Billy Graham lakukan. Billy Graham bicara jutaan hari ini lewat radio, lewat apapun saudara, media sosmed. Saudara, Billy Graham itu jutaannya setelah berapa tahun ya. Hari ini anaknya buat saudara, setiap hari suara Billy Graham, pengkhotbah suara kebenaran, setiap hari didengarkan jutaan orang setiap hari. Saudara, anaknya memang gak gayanya seperti Billy Graham. Tapi saudara, janji Tuhan ya dan amin. Mata Billy Graham memang gak bisa lihat itu. Saudara, karena dia sampai mati anaknya baru mulai pulih. Belum benar-benar jadi besar. Tapi sekali lagi kita lihat atau tidak lihat, janji ini akan tepat. Janji ini akan terjadi. Saya berdoa, hormati Tuhan. Saudara, yang kedua saudara. Yang kedua saya mau bacakan buat saudara. Menumpanglah di negeri ini, aku akan menyertaimu dan memberkatimu. Karena bagimu dan bagi keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu segala bangsa di muka bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku, memelihara pesan, perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara, ini berkat diturunkan dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel sampai kita. Tapi syaratnya, yang pertama tadi menghormati. Yang kedua saudara dikatakan, sebab Abraham, lihat saudara, Tuhan itu terus ingat dan ingat dan ingat dan ingat dan ingat. Generasi demi generasi. Apa yang kita buat, kita lupa, Tuhan tidak lupa. Dan hari ini saya mau berkata, apa yang Abraham pegang. Satu, dia mendengarkan suara Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara duduk di sini dan saudara mendengarkan suara Tuhan, itu saja sudah dihitung. Saudara duduk dan saudara renungkan, itu dihitung. Saudara, dan dikatakan memelihara pesan.
Saudara dapat pesan ke provinsi dan saudara pelihara. Saudara dapat pesan deklarasi dan saudara pelihara. Saudara dapat pesan saudara untuk tiup shofar dan saudara pelihara. Itu saja diperhitungkan sampai generasi demi generasi. Sampai rumahmu di surga. Saudara dan dikatakan itu aja. Saudara pegang. Tadi dikatakan ucapkan ketetapan. Akan terjadi. Akan terjadi. Saya masih kasih berkatnya. Ini berkatnya saudara ya. Sama yang Abraham tadi. Tapi berkatnya. Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang hormat akan Tuhan. Masih yang sama. Sangat menyukai perintah-perintahnya. Ya saudara, ini saya tambahin dikit. Kalau tadi saudara cuma dengerin, pelihara, ngelakuinlah kayak Holmes tuh. Ngelakuin dengan hati, udahlah pokoknya tak lakuin lah. Sudahlah walaupun aku trauma pergi ke provinsi, saya lakuin lah. Itu aja upahnya banyak. Tapi ini ada tambahan lagi saudara. Menyukai. Ada beberapa orang itu ngomong gini selalu sama saya. Bu kasih perintah. Bu kasih tugas. Saudara dia menyukai saudara. Berapa kali pun dia harus diajar, dirubah, dikoreksi. Dia suka saudara, dia suka. Kasih lagi, kasih lagi. Saudara dan dikatakan saudara, ini berkatnya bukan cuma dia. Tuhan bilang dia dan keturunannya akan perkasa di bumi. Saudara yang kedua dan berkata, generasi orang benar akan diberkati. Saudara belum selesai itu, kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Nggak cukup itu, kebenaran tetap selamanya. Saudara, aduh bayangin bisa lihat gak sih? Saya tuh kalau lihat ya saudara ya, saya berkata begini, Tuhan ya, keluarga saya Pak Yusak, saudara saya tahulah ya. Ini kalau saya sebutin angka nanti saudara syok. Tapi saya nggak ngomong soal Mahanaimnya, soal pelayanannya. Saudara coba bisa lihat keluarga dulu aja. Saya tahu Pak Yusak setiap bulan diberkatin puluhan juta. Saudara, tapi anak-anaknya setiap bulan diberkati ratusan juta. Itu cuma itu. Nanti cucu-cucunya enggak tahu diberkati setiap bulan miliar, saudara ya. Saudara, itu kemakmuran. Itu kemakmuran. Saudara, dan kita lihat sekarang pelayanannya. Saudara, pelayanan Pak Yusak ya, setiap bulan pelayanannya itu cuma butuh sekitar 200 juta. Tapi saudara, pelayanan Mahanaim setiap bulan butuh minimal loh saudara, 2M itu minimal. Kalau kita kemarin ke provinsi, saudara kita dalam 1 bulan saudara habiskan berapa? 5 sampai 7M. Sekali lagi, janji ini ya dan amin. Ya dan amin. Saudara saya tahu Tuhan gak bisa bohong. Saya tuh setiap bulan saya ngecekin Ibu Iren Sugiarto, ya dua-duanya Iren. PK udah ada? Sudah Bu, saya suka kagum sama Tuhan. Ke Kak Puji, Kak PK ada Bu. Saudara ke Bu Nike, ke Joshua, ada ke Pak Steve ada. Saya bingung loh saudara. Setiap bulan itu mereka harus beri PK itu enggak sedikit. Gede-gede semuanya. Yang paling besar memang masih Pak Sugiarto dan Bu Iren. Itu top nomor 1. Buat PK aja sekitar 1M saudara. Tapi setiap bulan ada. Saya berkata wow. Sekali lagi, mereka yang menyukai perintahnya, apa janjinya? Saya dan keturunan saya perkasa di bumi. Amin.
Saudara, mereka generasi yang akan diapakan saudara? Diberkati. Kemakmuran dan kekayaan ada bagian di rumah kita. Amin. Kebenaran tetap untuk selamanya. Saudara, Mazmur 119 ayat 35-36. Ini saya barusan ketemu sama anaknya Pak Agung, Kesia. Saudara, dan dia bilang, Bu, dia bilang gitu ya, Mami, dia nyebut saya Mami ya. Aduh, memang cucu orang benar itu diberkati. Saya nanya apa? Yuda lahir, anaknya yang paling kecil yang beda sebulan sama Miel. Saudara, musim kayak begini. Orang datang nengokin Yuda, ngasihnya emas, saudara. Dan dia bilang, coba ya Mami. Coba ya katanya. Masa sekecil itu berkatnya sudah melimpah. Saudara, kalau saudara mau tahu Miel, aduh saya tuh sampai berkata, saudara ya. Sampai namanya bantalnya aja, cuma buat dia duduk begitu, King Coil. Saudara, belum juga apa-apa sudah punya kolam renang pribadi. Saudara, walaupun kolam renangnya kecil lah saudara ya. Dan saudara dia bisa ucuk kolam renang pribadi saudara. Saudara, semua tersedia. Saudara, bajunya itu setiap kali 3 bulan ada yang ngasih. Jadi sesuai dengan umur saudara. Saya berkata jubahnya, saudaranya kalah saudara. Jubahnya aja sudah ada 6 saudara ya. Jubahnya warna, jadi penari pakai warna putih dia bilang siap. Warna api kuning siap. Saudara, warna biru siap saudara. Jubahnya. Sekali lagi saya berdoa saudara, berkata, Bu itu kan anak Bu enggak. Karena janji Tuhan. Karena ketetapan. Saudara, dan Mazmur 119 ayat 35-39. Saudara dikatakan gini, buat aku ini berpegang teguh pada perintahmu. Karena itu kesukaanku. Beri aku hasrat untuk mentaati peraturanmu. Melebihi keinginan menjadi kaya. Saudara, sejujurnya ya ini rahasia. Ini rahasia. Jadi kalau saudara baca di atas, dibilang, berbahagialah orang yang hormat dan sangat menyukai perintah. Betul? Yang kedua, ini ayatnya Daud. Dia bilang gini, beri aku hasrat. Hasrat itu passion, kenikmatan, kesukaan. Menikmati perintah Tuhan lebih dari kekayaan. Saudara, dan saya mau jujur sama saudara. Saya punya itu. Saya itu ya kalau selesai KKR rasa gini, yes. Itu lebih. Kami suka punya istilah-istilah yang sangat mengerikan, saudara ya, sama Ibu Ruth. Saudara, kalau kita selesai KKR gede, dia bilang begini, Bu, puas banget. Rasanya itu bisa, saudara, lebih dari dapat duit. Dan saya mau berkata, itu ya, membuat kami makin perkasa, makin diberkati, makin dahsyat. Makin saudara, Tuhan itu berhasrat. Ya, nih tadi Holmes jujur, saya juga jujur. Kalau saudara ngasih kerjaan ke Holmes itu kayak nyeret kambing. Enggak nyeret kebo, kalau kebo masih lebih berat ya. Nyeret kambing. Saudara, kenapa? Aduh, banyak pertimbangan. Saudara, takutnya, mikirnya itu kayak nyeret. Tapi saya punya Ibu Nike yang bahkan saya selalu terseret sama dia. Jadi kalau saya mulai ngomong gini, Bu Nik, saya ini pengen ngasih anak-anak yang dari Pekanbaru mana? Ya, saya cuma nyebut begini sama Bu Nike, saya tuh pengen bawain kalian jubah. Mau jubah? Buat bawa ke sana buat nari mau? Ya, saudara ya. Saya cuma ngomong saudara, Nik, saya pengen ngasih tuh, ada gak sih baju, kemeja atau apapun lah buat mereka nari di sana. Saudara, dia langsung bilang begini, saya bikinin jubah Mam. Hari ini jadi, kalian pulang kapan? 2 hari lagi.
Ya kata Bu Nika 2 hari selesai. Selesai ya? Selesai. Coba saudara, kalian jangan khawatir, jubah hari ini sudah dipotong dan akan dikebut 2 hari kalian bawa jubah baru grace. Baru grace saudara ya. Saudara ini sangat menyukai. Saya suruh cari yang bekas aja lah. Yang murah aja lah. Carilah. Saudara bilang, enggak mam, saya bikinin. Hari ini juga saya motong. Dan saya bilang, saya bikinin semua baru. Sekali lagi. Ini sangat menyukai. Keseret sayanya. Selalu lebih cepat. Selalu lebih more and more and more. Lebih dari yang saya harapkan. Kalau saya segini, dia kasih segini. Dan itu caramu menyukakan Tuhan. Setiap kali Tuhan bilang, nah aku pengen kau merayakan Sukot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, saya akan atur. Kalau bisa saya akan buat lebih banyak. Saya akan buat seluruh dunia merayakan. Dan saudara akan terima berkat yang besar. Amin. Mari kita tutup doa, taruh tanganmu di dada.